Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur KB. Apa kabar nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Bareng lagi bersama kami di channel Desa Backpacker, sebuah konten kreator yang pastinya bikin pagi kamu semakin bersemangat. Ya, khususnya buat sedulur-sedulur Purworejo, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kalian juga boleh request di kolom komentar kami buat video apa, tentang apa, untuk desa di mana di Purworejo. Boleh kalian komentar. Nah, dan gak kalah serunya lagi nih, aku juga akan ngasih kalian semua tips-tips yang menarik. Nah, pada penasaran kan apa yang akan kami bahas? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Desa Backpacker. Selamat pagi. The best YouTube channel Purworejo. Ya, di pagi yang cerah dan panas seperti sekarang, ada baiknya kita sarapan dulu ya lur sebelum beraktivitas. Penting banget nih, karena nggak cuma untuk mengisi perut, sarapan juga menjadi penentu kecerdasan. Selain itu, sarapan memiliki kontribusi besar dalam total asupan harian, yaitu sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Pasalnya, sarapan merupakan pilar penting dalam mewujudkan gizi seimbang lor, dan penting banget bagi kehidupan yang sehat, aktif, dan cerdas. Namun sangat disayangkan banyak anak sekolah, remaja, dan dewasa di Indonesia tidak sarapan ataupun memiliki kualitas gizi sarapan dengan kualitas rendah. Meski dianggap sepele, namun ada lulur efek jangka panjang yang terjadi. Yang pertama, bisa menurunkan kemampuan berpikir dan kognitif. Yang kedua, tidak sarapan bisa menyebabkan kegemukan. Ini yang sering banget terjadi ya lor ya. Ini juga sangat ditakuti bagi kaum perempuan. Makanya untuk kaum perempuan, yuk kita biasakan sarapan. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan ketahanan fisik juga terganggu lor. Karenanya, ya, dulur Desa Backpacker disarankan untuk sarapan dulu sebelum beraktivitas. Jangan lupa asupan air putih juga harus diperbanyak di pagi hari ya lor.
Ngomong tentang makanan, aku wong Purworejo arep ngandani dulur-dulur kabeh makanan khas Purworejo. Nah, wah wong Purworejo kuwi panganane akeh lur sing enak-enak. Terutama sing terkenal iku kupat tahu. Nah, kupat tahu niku makanan khas Purworejo lur. Makanan yang wajib dicicipi saat berkunjung adalah kupat tahu. Nah, kupat tahu ke biasane yo kae lulur ono ketupat, ono tahu, njuk ditambahi saus kacang. Nah, kui makanan khas Purworejo yang pertama. Yang kedua ada sate winong. Nah, sate winong kui yo ono ning winong. Ayo, kui enak tenan lur. Ya, sate winong mirip sama sejenis sate pada umumnya yang menggunakan daging kambing muda sebagai bahan utamanya. Namun ada perbedaan mendasar lur yang juga terletak pada bumbunya. Jika di tempat lain mungkin sate biasanya hanya dibumbui dengan kecap manis bersama dengan irisan bawang merah dan cabai rawit. Namun sate winong menggunakan bumbu kecap olahan sendiri yang sangat khas. Makanan Purworejo ini dibuat menggunakan rebusan gula Jawa yang telah dipadukan dengan berbagai rempah sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Yang nomor telu iku sego koyor. Nah, makanan khas Purworejo lainnya yang wajib dicoba iku sego koyor atau nasi koyor. Ini populer banget, lezat dan bergizi lur. Nah, sego koyor iku ono urat sapi, gajih, lemak, jeroan. Nah, kuwi rasanya gurih, tur kenyal. Nah, kuwi memiliki keunikan tersendiri. Nomor 4 ono sego megono iki desa tenan iki, tapi kayak enak rasane sego koyor. Sego megono iku sajian nasi urap yang dicampur dengan kelapa muda dan berbagai macam sayuran, ono soring, ono bayem, ono apa kae kacang panjang. Nah, biasanya disajikan dengan mendoan yang empuk dan gurih sebagai pelengkap rasa. Pokoknya mantul lho regane. Rasane kok regane tur murah lho. Biasanya ning pasar-pasar ono. Terus ono sego penek. Nah, sego penek kuwi makanan khas Purworejo. Ini itu kuliner khas yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang lur. Banyak yang meyakini sajian ini adalah asupan utama tentara Indonesia yang bertempur di wilayah selatan Purworejo. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini yang paling enak ada di Dukuh Ngandul di depan Pasar Jenar Purwodadi, Purworejo. Sajian ini terdiri dari nasi dan sayur nangka muda yang dimasak dengan menggunakan resep khusus. Ia juga disajikan sebagai rempah lodeh, rempah manis dan kuah merah pedas. Pokoknya ono pelengkapi juga biasanya ono daging ayam karo jeroan, ompo tahu tempe, telur bacem ngono lho lur. Terus ono sop Pak Gio kondang rasa. Iki sop Pak Gio wis terkenal tenan iki. Nah, ini makanan yang banyak penggemar lur ning Jalan Urip Sumarjo nomor 89 Purworejo. Nek pengen ngerti yo cedek nganu pasar Suronegara ke utara, Pasar Suronegaran mengutara. Nah, gue jika dibandingkan dengan sop lainnya, sajian sop yang satu ini memang tidak jauh berbeda, namun sensasi yang lezat karena menggunakan bumbu racikan khusus sendiri yang dijaga sejak zaman dahulu. Rasanya gue kuai gurih, aku tahu soalnya seger barang. Isiannya ada sop, bawang goreng, bihun, daging ayam atau sapi, seledri, kentang, kubis, wortel. Proteinnya biasanya ono ceker apa daging ngono lur. Mau enak tenan rasane. Terus ono lanting. Nah, iki makanan Purworejo kaya snack model lur. Cemilan gurih ini berasal dari Purworejo. Bahan bakunya itu singkong yang dilembutkan dan dibentuk bundar, kemudian dibolongi di bagian tengahnya, biasanya angka 8 lur atau angka 8 bentuk E. Nah, ini adonan iku dikukus setengah matang dan dicampur dengan tepung tapioka dan digoreng hingga aroma khasnya mulai tercium. Lanting iki biasanya tadi dijadikan oleh-oleh bagi orang-orang lur. Rasane iku gurih, rodok manis, pokoknya enak renyah.
Terus yang nomor 8 ono celorot. Celorot iku makanan khas Purworejo juga. Ini sejenis kue ya lur ya. Rasanya kue legit, unik. Bahan utamanya gula merah, tepung beras. Kue ini legit dan manis, pokoknya pas. Nah, kenapa kok unik? Biasanya celorot itu dibungkus menggunakan daun kelapa, lalu dibentuk kerucut. Rasanya manis, teksturnya kenyal. Pokoknya nek weruh mesti tergoda. Selanjutnya ono geblek. Geblek ini makanan khas Purworejo yang sing unik tenan. Geblek ini adalah berbahan dasar tepung singkong yang diolah dan dibentuk menyerupai cincin dan digoreng. Iki angka 8 juga, tapi beda karo lanting lur. Iki teksturnya kenyal-kenyal nek kaya lanting kan mandanatus renyah-renyah ngono kae lur. Nah, geblek semakin nikmat jika dipadukan dengan sambal pecel. Nah, wis tenan lur. Dicoba. Nah, itulah makanan khas Purworejo. Oke sebenarnya lur, ono cenil. Jajanan pasar Purworejo ku enak-enak, silahkan dicoba. Ya untuk sedulur KB terutama wong Purworejo, coba komentar kita lagi di mana nih, di jalan mana, di desa mana, silahkan komentar di kolom komentar. Ya, untuk sak liyane wong Purworejo, tahukah kalian bahwa Purworejo mendapatkan julukan sebagai kota pejuang? Nah, Purworejo adalah kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang tidak hanya dikenal karena lokasinya yang strategis di antara Bandara Internasional YIADI Kulon Progo, namun kawasan Badan Otoritas Borobudur hingga Bendungan Bener. Selain itu, kota yang terkenal dengan kuliner yang bernama unik Jembut Kecaput ini juga mempunyai sejarah tak kalah penting bagi Indonesia. Wong Purworejo mesti ngerti ki Dawud Jembut Kecaput ini nanti ini coba ditulis di komentar ya. Ya, Purworejo dikenal sebagai kota pejuang karena di tempat ini lahir sederet tokoh-tokoh yang aktif dalam masa perjuangan Indonesia. Yang paling kentara adalah Anda tentu mengenal Wage Rudolf Supratman atau lebih dikenal dengan WR Supratman, komponis yang menggugah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, di bawah di video kami di channel kami ada ya. Kan ditonton. Ya, Wage Rudolf Supratman itu lahir di Purworejo, tepatnya di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing. Ya, salah satu sejarawan senior bercerita lagu Indonesia Raya tersebut pertama kali dinyanyikan WR Supratman dalam nada-nada instrumental dengan menggunakan alat musik biola ketika Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Yang tidak banyak diketahui, WR Supratman adalah salah satu dari 7 bersaudara. Ceritanya saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Pangenrejo, Selasa tanggal 6 September 2022. Saat berumur 7 tahun, WR Supratman sudah meninggal ibunya, sehingga masa kecil WR Supratman terpaksa harus ikut kakaknya yang bernama Rukiem Supratiah
Rukiem sendiri diketahui memiliki suami berkewarganegaraan Belanda, yakni William Mauritius van Eldik. Van Eldik adalah seorang guru musik yang juga merupakan guru dari Wage Rudolf Supratman dalam bidang musik. Pada tahun 1926, Kongres Pemuda pertama W.R. Supratman sudah mendengar kegiatan itu. Nah, mulai dari situ nih dia menyiapkan lagunya untuk diperkenalkan di Kongres Pemuda II selanjutnya. Sampai saat ini rumah kelahiran W.R. Supratman masih dijaga dan dilestarikan sebagai tempat wisata sejarah oleh desa setempat. Nah, di channel kami sudah ada videonya, silahkan menonton. Nah, dalam segi militer, Kabupaten Purworejo juga tak ketinggalan melahirkan tokoh yang menjadi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia, yakni Raden Urip Sumoharjo. Raden Urip Sumoharjo adalah seorang jenderal yang lahir di Purworejo, Hindia Belanda. Urip kecil adalah anak nakal yang memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usia dini. Pada masa pendudukan Belanda, Urip direkrut oleh Belanda untuk menjadi tentara dan mengikuti pelatihan militer di Meester Cornelis Batavia, kini namanya Jatinegara, Jakarta. Ya, setelah lulus pada 1914, ia menjadi letnan di Koninklijke Nederland Inse Leger atau biasa disebut dengan KNIL, tentara pemerintah kolonial Belanda, dan bertugas selama hampir 25 tahun. Ketegasan dalam memimpin Urip Sumoharjo terlihat saat peringatan ulang tahun Ratu Belanda, yakni Ratu Wilhelmina pada tahun 1938. Dia menjadi perwira dalam upacara di alun-alun kota Purworejo. Ya, sebagai pemimpin upacara, bahkan Urip sempat menolak kehadiran Bupati Purworejo saat upacara karena Bupati telat dalam menghadiri upacara. Saat Urip menjadi perwira upacara, kebetulan Pak Bupati waktu itu namanya Hasan Danuningrat, Bupati yang bukan keturunan Cokronegoro dan diangkat oleh Belanda. Dia menolak Pak Bupati untuk masuk ke lapangan upacara. Kejadian tersebut, ia mendapatkan sanksi dari pemerintah, dimutasi ke berbagai tempat hingga pada akhirnya ia mengundurkan diri dari Kenil. Setelah kemerdekaan, akhirnya Urip Sumoharjo dicari-cari oleh pemerintah Indonesia untuk membuat organisasi Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945. Sukoso menambahkan juga tokoh pejuang lain yang lahir juga di Kabupaten Purworejo adalah Jenderal Anumerta Ahmad Yani dan Sarwo Edi Wibowo. Jenderal Anumerta Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 Lor dari pasangan Sarjo bin Suharyo dan Murtini. Ya, di video kami juga ada ya Lur ya, silahkan di scroll ke bawah dan ditonton. Jangan lupa videonya tentang Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani memiliki peran penting dalam memperjuangkan integrasi pada masa revolusi kemerdekaan Lor. Ahmad Yani aktif memimpin langsung operasi penumpasan gerakan separatisme, antara lain pemberontakan DIT 2 di Jawa Tengah dan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Jenderal ini gugur sebagai pahlawan revolusi bersama jenderal lainnya yang dibunuh oleh PKI. Nah, ini sangat ceritanya itu sangat sedih sekali ya Lor ya. Pak Yani kan dulu gugurnya saat pemberontakan G13 PKI. Nah, pada saat itu istrinya menjadi guru di sekolah yang didirikan Jenderal Ahmad Yani di Desa Renteng, RT 1 RW 2, Kecamatan Gebang, Purworejo.
Sementara itu Sarwoedi Wibowo lahir di Pange Juru Tengah, Kabupaten Purworejo pada 25 Juli 1925. FYI ya lor ya, untuk sekolah yang didirikan Jenderal Ahmad Yani itu masih ada, dan namun sayangnya namanya diganti, pelang nama sekolahnya itu diganti jadi nama SDN Rendeng. Itu sangat disayangkan sekali. Silakan bisa sedulur KB terutama wong Purworejo oleh banget scroll channel kami dan silakan ditonton videonya, kenapa sekolah yang dulu didirikan Jenderal Ahmad Yani itu pelang namanya yang tadinya itu SDN Ahmad Yani, kenapa bisa dirubah menjadi SDN Rendeng. Silahkan di scroll dan ditonton. Yang lanjut ya, Sarwoedi Wibowo seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah ayah dari Kristiani Herawati atau lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di bawah juga ada ya lor ya video kami tentang Sarwoedi Wibowo, bahkan kami juga ke makam beliau, kami mendoakan ke makam beliau. Ya, silahkan ditonton juga. Sarwo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan gerakan 30 September dalam posisinya sebagai Panglima. Pada masanya PNI terakhir menjabat sebagai duta besar di Korea. Nama lain yang membuat Purworejo lekat dengan julukan kota pejuang adalah Mr. Kasman Singotimejo, pahlawan Desa Celapar, Kecamatan Bagelen. Kasman pernah menjabat menjadi Jaksa Agung Indonesia periode 1945 hingga 1946. Kiprahnya dalam mewarnai kemerdekaan juga terlihat saat ia menjadi Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Syarifuddin II. Dia seorang nasionalis. Saat menjelang kemerdekaan ia ditugasi menjadi petugas pengamanan Jakarta, kalau sekarang ya Pangdam lah. Ketika proklamasi ia juga mengamankan Jakarta. Dari sekian tugasnya yang paling penting ia ditugasi sebagai Ketua KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat yang merupakan cikal bakal DPR. Ya, tidak heran kalau Purworejo disebut sebagai kota pejuang ya lor ya, melihat sejarahnya memang banyak berkontribusi terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Ya, itulah tentang Purworejo. Dulur-dulur KB bisa komen kita buat video apa tentang Purworejo ya lor ya. Saya sebagai wong Purworejo sangat bangga dengan Purworejo tentunya ya lor ya, karena pastinya desane ayam tentrem, dalane ora tau macet, alhamdulillah. Makanya dulu Purworejo sebelum menjadi kota pejuang itu menjadi kota pensiun karena sangat nyaman untuk orang-orang itu masa tuanya untuk tinggal di Purworejo, karena ya wong Purworejo kuwi ramah, nggone adem ayem tanpa ada demo-demo seperti yang di luar-luar sana. Ya, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.